Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dimanapun Anda berada, haleluya. Salam jumpa kembali dalam bersama saya, hamba Yahweh atau Abdi YHWH, yang sedang menyampaikan berita-berita aktual, berita-berita baru, yang Roh Kudus bukakan kepada kami, lalu kami menyambung kepada setiap orang yang mau mendengarkan setiap berita baru yang kudus dan tidak terbinasakan, rahasia-rahasia Injil dan rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan di akhir zaman ini. Salam saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Haleluya. Terutama juga tim-tim doa bersama saya di mana saja Anda berada, dan juga setiap orang yang mengikuti channel saya di mana saja Anda berada, baik di dalam Papua, di luar Papua, di Indonesia, dan di berbagai negara. Salam. Jumpa kembali dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Saudara, saya hadir lagi di sini untuk kembali kabarkan tentang berita penghakiman. Di mana berita penghakiman kali ini Bapak Yahweh Yeshua akan menghakimi dan sedang menghakimi, dan penghakiman itu sedang menggoncang di Papua, di Indonesia, di bumi Papua Indonesia. Haleluya. Apa yang sedang dihakimi di akhir zaman ini? Haleluya. Bapa sedang menghakimi dalam dimensi roh. Haleluya. Dari lembah Yosafat, tentang Bapa menghakimi satu adalah bangsa-bangsa. Yang kedua yang dicatat dalam firman Tuhan adalah Bapa menghakimi 12 suku Israel. Bapa juga menghakimi gereja Tuhan dalam masa kepicikan, dalam masa penyucian pemurnian gereja. Bapa juga menghakimi segala setan. Bapa juga menghakimi segala marga kaum, terutama marga kaum bahasa dari bangsa-bangsa Israel atau bangsa-bangsa Yakub yang telah hidup di dalam kepicikan Yakub. Haleluya. Kali ini saya akan memberitakan tentang Bapa Yahweh Yeshua menghakimi bahasa dari kaum-kaum turunan Israel yang tersebar di seluruh dunia, terutama di atas Papua. Haleluya. Mengapa Bapak Yeshua menghakimi bahasa-bahasa Papua? Haleluya. Ini berhubungan dengan orasi penyaliban Yeshua oleh 12 suku Israel yang dirangkul dari marga-marga, yang dirangkul dalam bahasa-bahasa. Haleluya. Penghakiman atas bahasa-bahasa ini akan saya sampaikan sehingga saya harap semua terus akan mengikutinya. Haleluya, dengan seksama dari awal akhir, sehingga bisa mendapat informasi ini. Karena setiap kali pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan itu terus turun untuk membuka rahasia, apalagi dalam tahapan penghakiman ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Anda bisa mengikuti channel saya dari awal ke akhir. Terima kasih. Baik. Sebelum daripada itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Amba akan memberitakan kembali di mana Injil yang kekal sedang masuk ke bahasa-bahasa kaum-kaum Israel yang tersebar di seluruh dunia, terutama juga kaum bahasa-bahasa kaum Israel yang Yahudi Misraim yang ada di Papua, sekitar 500 bahasa daerah di atas Papua. Untuk penyelesaian penyaliban Yosua oleh kaum bahasa-bahasa yang telah dilakukan pada zaman generasi Yosua dalam orasi penyaliban Yosua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yeshua HaMashiach dan nama Roh Kudus bekerja beracara. Roh HaMashiach terus bekerja beracara. Awal akhir kami serahkan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Sebagai dasar dari firman Tuhan, sebagai dasar yang saya sudah banyak sampaikan lewat channel saya yang baru saja kemarin tentang proses-proses penghakiman, tentang orasi penyaliban Yosua oleh 12 suku Israel, terutama dari marga-marga pribadi, marga, keluarga, marga, dan bahasa. Dengan demikian bisa ikuti channel saya yang lalu.
Di sini saya fokus ke bagaimana bahasa itu dihakimi. Baik, sebagai dasar-dasar firman Tuhan, kita baca dulu di Wahyu Wahyu 12, Wahyu 14, ayatnya yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat pemberitahuan tentang penghakiman, dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk memberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku bangsa dan kaum. Bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Yahweh dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Haleluya. Ini satu ayat yang kita baca. Yang berikutnya itu 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 6 ayat 2. Iya. Di 2 Korintus 6 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Yahweh berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu berkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. 1 Korintus 3. 1 Korintus 3, 1 Korintus 6 ayat 2. Aku atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Haleluya. Kita baca lagi di Matius 12, 36, 37. Matius 12, 36, 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Berikut kita baca di Yudas 1:14. Di Yudas 1:14. Juga tentang mereka, ya, 15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa dan fasik itu terhadap Tuhan, terhadap Adonai. Ya. Berikutnya Wahyu 14:6 tadi kita sudah baca. Yohanes 3:18. Injil Yohanes 3:18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan
dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Yahweh. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, berikutnya Pengkhotbah 12:14. Pengkhotbah 12:14. Karena Yahweh akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau entah itu jahat. Haleluya. Baik, kalau kita lihat kembali di Wahyu 14 itu ayat 6 itu, di situ penghakiman itu dijatuhkan kepada satu bangsa, yang kedua itu suku, yang ketiga bahasa, yang ketiga kaum kerabat atau marga. Ya, penghakiman tentang Injil yang kekal. Injil diberitakan kepada mereka ini. Haleluya. Saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Injil itu dia masuk ke bangsa pertama, bangsa apa? Ini penghakiman dijatuhkan khusus untuk 12 suku Israel. Ya, dan penghakiman itu dia berlaku atas bangsa Israel yang ada di Papua secara genetik. Karena bangsa Papua itu Bapak bilang itu bangsa Papua itu bangsa Yahudi Misrai. Apa itu Yahudi Misrai? Yahudi itu ada empat kelas. Jadi Yahudi Misrai itu artinya Yahudi ya dari timur, Yahudi timur yang berada di timur jauh Papua dari Yerusalem. Haleluya, itu bangsa. Sedangkan suku, ada suku itu Papua itu sesungguhnya Tuhan sembunyikan enam. Tuhan rubah rambut dan kulit orang Papua. Yang dimana sejatinya adalah gen genetik darah itu mengalir darah Israel dalam tanda darah. Itu sengaja Tuhan buat seperti itu. Supaya jangan orang Israel Papua ini dihabiskan. Dan ada rencana Tuhan atas orang Papua. Jadi orang Papua ini sejatinya adalah 6 suku Israel. Dan tanah air asli sesungguhnya itu dia ada di Papua. Berikutnya orang Papua itu juga adalah ada orang-orang Ibraninya di dalam. Itu suku. Suku. Setelah itu ada bahasa. Suku-suku tadi yang 6 suku Israel yang di Papua ini mempunyai bahasa. Bahasanya yang diperkirakan sampai hari ini itu ada 500 bahasa daerah di Papua. 500 bahasa daerah di Papua. Nah, dari 500 bahasa daerah ini umpamanya satu bahasa terdiri dari beberapa marga-marga di dalamnya. Umpamanya di daerah Yeresiam di Yaur sana ada beberapa marga. Mereka beberapa marga ini mereka itu mempunyai satu bahasa. Jadi apa saja mereka dari marga-marga yang ada di sekitar satu bahasa ini mempunyai satu bahasa ini, mereka bisa bicara putuskan yang baik tidak baik dalam musyawarah mereka. Haleluya. Itu bahasa. Dan selanjutnya marga atau kaum. Nah, itu marga atau kaum. Sekarang Injil yang kekal itu dia datang. Kita lihat sekarang ini ada penampakan malaikat Tuhan di atas Biak, Zerui, Manokwari, Nabire, Wamena, ada beberapa tempat. Itu kami sempat berdoa tanya Tuhan, ini kenapa Bapak bilang di surga hari ini dan para malaikat hari ini, sedang mereka juga turun mendata marga-marga di Papua dan juga bahasa kaum bahasa di Papua.
Haleluya. Saudara-saudara terkasih, jadi kamu lihat malaikat yang di mana terjadi penampakan di mana-mana itu malaikat hari ini sedang turun di atas Papua, bahkan seluruh dunia di mana orang-orang Israel yang tersebar tercub di antara bangsa-bangsa, mereka juga sedang turun mendata dan mengikuti setiap kegiatan yang sedang kami lakukan. Haleluya. Baik, kembali ke pokok pembicaraan di mana tentang bahasa. Haleluya. Bahasa adalah satu alat komunikasi antara dua orang atau lebih. Haleluya. Awal mula dulu Bapak sempat buka rahasia tentang bahasa. Jadi awal mula itu di Taman Eden itu ada Taman Eden dibagi dua. Sebelah pagar dalam itu orang Ibrani tinggal. Orang Ibrani itu diciptakan langsung dari tubuh rohania. Sedangkan Taman Eden di luar, dalam pagar Taman Eden tapi di luar, itu manusia Adam diciptakan. Manusia Adam itu diciptakan dari tanah yang ada di atas Papua. Dari tanah liat dari Papua. Jadi ketika Bapak mau komunikasi dengan orang Ibrani, yang diciptakan tadi seperti Imam Melkisedek dan lain-lain, pada waktu itu Bapak mengajar bahasa Ibrani kepada orang Ibrani. Sehingga Bapak selalu berbicara firman Tuhan itu kepada orang Ibrani dalam bahasa Ibrani. Sehingga Alkitab itu pertama ditulis dalam bahasa Ibrani. Saudara-saudara terkasih, yang kedua itu Bapak bilang begini. Yang kedua itu Bapak sendiri mengajar Adam itu dengan bahasa Adam sendiri. Itu Bapak di surga itu mengajar Adam dengan ada satu bahasa. Bahasa itu masih dipertahankan sampai hari ini di daerah Sukume, Papua. Yaitu di dalam agama Bunani. Dalam agama Bunani itu lokal ini ada bahasa Bunani di dalam. Kami berdoa sempat tanya Tuhan bahasa itu apa? Bapak bilang itu bahasa yang diajar oleh Taman Eden dari Bapak kepada Adam dan Hagamu. Nah itu yang dipertahankan sampai hari ini. Itu bahasa Adam dan Hawa yang diajarkan. Lalu pada waktu Nimrod itu, tadinya kan satu bahasa saja, ada bahasa Ibrani dan ada bahasa Adam. Karena Nimrod dan lain-lain mereka memberontak, mereka menggunakan bahasa untuk melawan Bapa di surga, bahasa Adam tadi untuk melawan Bapa di surga. Maka Bapa menghukum bangsa-bangsa itu, mengacaukan tadi bahasa yang satu itu. Itu bahasa Adam tadi itu dikacaukan. Dikacau balaukan sehingga mereka yang tadinya satu logat itu, mereka berpisah-pisah. Jadi mereka yang mempunyai satu bahasa, yang tadi logatnya satu bahasa itu, mereka membentuk satu kelompok bahasa. Sebelah lagi satu kelompok, sebelah satu kelompok, sebelah satu kelompok. Haleluya. Dan itu terjadi di atas, di daratan tinggi Papua, di wilayah Kuyawagi, di daerah puncak sana. Jadi peristiwa itu, dan kita lihat sekarang di mana hampir 500 lebih bahasa di Papua saja itu hampir 500 lebih bahasa Papua. Itu hampir 500. Belum lagi ke Pengge sebelah. Nah, belum dihitung yang di Pengge sebelah, satu pulau. Haleluya. Jadi itu bahasa. Akhirnya bahasa-bahasa di bumi itu dia menyebar. Dia menyebar ke segala bangsa. Jadi dulu kalau di sini itu disebut dengan agama Bunani, bahasa Bunani dan bahasa Ibrani. Kita lihat di Alkitab nanti disebut dengan bahasa Yunani itu. Karena dari Ibrani diajar kepada Adam dan turunannya. Maka mereka menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Adam itu, atau bahasa yang disebut dengan bahasa Bunani itu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, lalu bangsa-bangsa setelah bangsa-bangsa dibagi dengan bahasa-bahasa, lalu Bapa sendirian menyebarkan manusia dan suku-suku bangsa itu ke seluruh bumi. Itu Bapa dengan caranya sendiri. Manusia itu tidak tahu apa-apa. Haleluya. Saudara, saya tidak bahas di kesana. Saya kembali lagi ke fokus apa yang Bapak bukakan kepada kami tentang bahasa.
Sampai kepada karena bahasa manusia tadi itu sudah laknat, sudah dikotor, sudah tidak ada hubungan dengan Bapa lagi melalui bahasa manusia yang tadi sudah kacau, itu sudah kotor itu. Tidak bisa lagi berbicara dengan Bapa di surga melalui bahasa-bahasa manusia. Haleluya. Makanya firman Tuhan itu diturunkan kepada bahasa Ibrani terus menerus. Sampai turunan Adam yang dari Abraham, Ishak dan Israel itu. Haleluya. Itu mereka baku hidup berdekatan dengan orang-orang Ibrani. Jadi waktu itu Bapak bilang begini, begitu orang Israel kalau diusir keluar, turunan Adam itu diusir keluar, mereka ada di luar pagar Taman Eden. Di luar, akhirnya orang Ibrani juga yang memberontak juga mereka keluar. Jadi mereka menyebar di atas Papua ini. Ada 2 suku bangsa Bapak bilang. Yaitu orang-orang Ibrani itu dia di atas Papua, dan orang-orang Israel, orang-orang turunan Adam itu juga dia menyebar di atas Papua sampai kepada Israel itu lahir. Tanah tumpah darah lahir mereka juga itu di atas Papua. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Saya tidak uraikan di sini bahwa di mana orang para ahli bahasa dari Eropa tiba di Papua, mereka menyatakan bahwa ada beberapa bahasa di Papua itu satu rumpun dengan bahasa-bahasa Kaukasoid di Eropa di Timur Tengah sana. Ya, itu urusan mereka, karena itu bagian penelitian mereka. Apa yang saya sedang sampaikan ini, apa yang Bapak berbukakan rahasia-rahasia itu kepada kami tentang pengetahuan yang benar dari Bapak, tentang segala sesuatu yang terjadi di atas bumi dari zaman ke zaman, dari generasi-generasi. Haleluya. Kembali kepada penghakiman bahasa. Pada waktu generasi Yosua disalibkan di Papua, moyang orang Papua menyalibkan Yosua itu 144.000 orang Israel, Yahudi Israel yang tersebar di seluruh bumi. Itu juga mereka terhitung 144.000. Itu terlibat dalam orasi penyaliban Yosua. Ini nanti disebut dengan marga-marga. Jadi kemarin memang kami sempat berdoa ke marga-marga yang sedang kami berdoa itu. Tapi setelah kami hitung-hitung marga itu, bagi sebagian besar sudah kami berdoa, sebagian kecil marga-marga. Jadi setelah kami mengetahui bahwa 144.000, dan ini bukan sedikit kalau kami berdoa per marga. Karena per marga itu ada yang sudah melakukan perbuatan dosa, penyaliban Yosua sudah terlibat. Jadi pemanya di Papua saja itu 18.000 marga, 18.054 marga. Itu baru Papua saja. Haleluya. Kalau kami berdoa satu persatu itu dia memakan waktu. Akhirnya dalam pengadilan Yosua dalam suatu doa kemarin di tanggal 2 Agustus itu kami naik ke hadirat Tuhan untuk meminta kepada Bapa dan sedang menghakimi kaum bahasa marga. Kami memberitahukan bahwa apakah kami harus bawa naik ini untuk mempersingkat penyelesaian peradilan Tuhan, penghakiman kepada kaum marga ini. Apakah kami caranya bagaimana? Lalu Bapak beritahukan kami itu, kamu harus berdoa kembali sekarang itu melalui bahasa-bahasa Papua. Bahasa-bahasa Papua. Kami berdoa di hadapan Tuhan. Itu kenapa harus bahasa-bahasa Papua yang harus kami bawa naik untuk dihakimi, bahasa-bahasa Papua. Jadi sesuai Wahyu 14 ayat 6 itu. Lalu Bapak bilang begini, pada waktu orasi penyaliban Yosua itu, marga-marga itu, umpamanya satu bahasa itu, mereka terdiri dari beberapa marga di dalam atau kaum. Mereka itu ada hubungan darahnya. Lalu hubungan darah yang sama ini mereka membentuk satu bahasa. Umpamanya suku Me itu satu bahasa.
Dia mendiami wilayah Deyai, Dogiai, Paniai. Paniai. Jadi Bapak bilang begini, waktu orasi penyaliban Yosua itu, mereka sepakat dengan bahasa mereka, bahasa mereka sepakat untuk mau ujat dia, mau maki Yesua, atau mau bikin mau masuk dalam terlibat. Kamu harus kerjakan ini. Nanti mote kamu jadi mata-mata, pakai kamu jadi mata-mata, mote kau ambil 10 perak dan lain. Itu mereka bahas dalam bahasa mereka. Bahasa tidak pakai bahasa Inggris atau bahasa lain. Dong pakai bahasa Begitu pula di daerah Sarmi. Di sana ada satu bahasa ini mereka di dalamnya itu ada beberapa marga. Beberapa marga yang dalam satu bahasa ini. Mereka juga mau waktu orasi penyaliban Yesus mereka harus bicara dalam bahasa mereka. Begitu pula juga di Merauke. Begitu pula juga di Asmat. Begitu pula juga di Fakfak, Sorong, Raja Empat, Diak, dan lain-lain. Jadi sehingga sekarang kamu harus berdoa berbahasa. Haleluya. Jadi kenapa Wahyu 14 ayat yang ke sana? Bahasa, bangsa, suku, bahasa. Bahasa juga harus diberitahukan Injil ke sana. Dalam diberitahukan Injil itu diberitahukan. Menyangkut dengan Injil yang kekal itu, kamu bahasa ini, pemanyak bahasa ini, waktu Injil itu dia terjadi, peristiwa Injil itu terjadi. Mulai dari Yesus lahir sampai peristiwa Yesus mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, hidup naik ke surga itu, kamu melakukan ini. Kamu melakukan ini. Itu diuraikan oleh Injil yang memang sudah jelas tertulis di dalam. Kalau Injil itu dia memuat itu item dari A sampai Z yang pernah terjadi dalam Injil, peristiwa Yesus itu sendiri. Pada waktu Yesus dipikul salib, marga ini atau pakai bahasa ini dong bikin apa? Itu panjang, tidak bisa buat, agak kena dunia ini tidak bisa buat. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Jadi kemarin kami sempat sudah berdoa dan Bapak sudah putuskan dari data kami sementara untuk Papua ini. Papua itu seluruh Papua dan disebut tanah Papua Barat. Papua bagian barat tidak dibatasi oleh agama atau partai atau lembaga atau pemerintah, tidak. Lintas bahasa daerah di Papua itu 500 bahasa. Ya, sementara ini sudah terdata. Jadi Bapak bilang, kami berdoa tanya Tuhan, Bapak ini kami mulai dari mana? Baru Bapak bilang, mulai dari berdoa bahasa yang ada di Fakfak dulu. Dari Fakfak baru Kaimana baru Bintuni, wilayah leher dari Pulau Papua ini dulu. Haleluya. Jadi itu nanti kami akan doa di hari Minggu besok ini dalam Zoom. Itu apakah bahasa di Fakfak itu mereka lakukan apa? Pemanya di bahasa di Fakfak ini Irarutu. Bahasa Irarutu ini dalam orasi penyaliban Yosua itu mereka lakukan apa? Nanti Roh Kudus dia bukakan rahasia. Jadi Roh Kudus sebagai pengacara dia akan bacakan. Dia punya perbuatannya, dia punya perkataannya. Karena firman Tuhan berkata, setiap perkataan yang diucapkan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Harus dipertanggungjawabkan. Haleluya. Itu masalahnya. Jadi karena kedatangan Tuhan semakin dekat, menjelang kedatangan Tuhan dari bahasa kaum-kaum Israel, marga-marga Israel, suku-suku Israel. Nanti di 12 suku Israel itu juga akan dihakimi, tapi itu nanti setelah Yesua dengan 144.000 mendarat di Sion. Baru mereka duduk di takhta itu, baru mereka akan menghakimi 12 suku Israel. Bagian suku Israel itu belum. Jadi ini masih masuk ke bahasa dari kaum-kaum Israel yang membentuk bahasa-bahasa dan kelompok-kelompok bahasa. Haleluya. Jadi kelompok bahasa ini banyak orang bilang itu suku. Tidak, itu bahasa, kelompok bahasa. Kelompok bahasa lain dengan marga. Macam orang bilang EKP, Tumape, Uope, Pape, Bagepe, Manape.
Mana P bakal P. Jadi EKP itu pribadi, keluarga, terus kaum, umpamanya ya kaum, baru nanti masuk ke marga. Marga, setelah marga masuk ke bahasa. Bahasa. Umpamanya ada sekitar 10 marga mempunyai satu bahasa. Nah, masuk ke bahasa. Setelah masuk ke bahasa, masuk lagi ke suku. Suku. Umpamanya suku Me ini dalam gen genetik orang Israel itu dia masuk di gen genetik apa? Dia masuk di gen genetik satu Yahuda. Ya, dari suku Yahuda mereka. Terus Lewi umpamanya. Nanti seperti itu. Saudara-saudara terkasih, dan hari ini di dalam dimensi roh di surga itu pengadilan dibuka, dan kemarin waktu kami berdoa bahwa naik masalah ini pengadilan Yosua, surga sangat sukacita sekali. Saat ini surga sedang sangat sukacita karena rahasia ini ada orang yang sedang kerja tentang keputusan-keputusan firman Tuhan. Keputusan-keputusan Bapa. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya, aku akan memanggil burung buas dari timur untuk melaksanakan keputusanku. Itu keputusan apa? Ini sudah penghakiman ini. Tentang hutan darah. Burung buas dari timur itu berhubungan dengan apa? Dia pemakan darah. Pemantai pemakan darah. Siapa dia? Di burung buas dari timur itu siapa? Itu orang Papua yang menyalibkan Yesua itu. Sampai ada marga-marga yang sempat makan darah Yesua itu. Bapak buka banyak rahasia, saudara-saudara. Itu burung buas. Jadi siapa yang melakukan itu? Haleluya. Ya orang Papua sendiri. Haleluya. Yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, membersihkan diri. Itu yang mereka akan menyelesaikan masalah ini. Makanya kalau kita lihat tadi di 2 Korintus, 1 Korintus 6 itu di situ dibilang 15. 1 Korintus 6:2 itu di situ dibilang bahwa orang-orang benar, orang-orang kudus itu akan menghakimi dunia bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Kenapa? Karena Roh Kudus dan manifestasi 9 karunia itu dia akan bekerja dalam orang-orang kudus. Dalam dimensi roh, Yesus akan duduk di atas taktanya di lembah Yosafat untuk menghakimi kaum marga bahasa yang terutama berhubungan dengan 12 suku Israel punya perbuatan. Haleluya. Dan ini yang sedang dilakukan, dan ini yang disebut masa kepicikan Yakob. Israel hidup di dalam pengepungan. Yerusalem di sana dikepung. Hari ini saudara, deru-deru perang sedang terjadi. Itu Israel yang kekerasan itu sedang dihancurkan. Supaya Israel keras itu kembali mengaku Yesua Amasya Adonai di Yerusalem sana. Papua hari ini sedang dalam pengepungan. Papua Indonesia, Prabowo sudah jatuhkan Papua dalam darurat militer, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Dan secara rohani, secara jelas nyata, secara diam-diam itu Rusia bersama dengan Indonesia sedang kerjasama untuk membunuh orang Papua secara genocide dengan kekuatan-kekuatan gelap. Dalam kondisi seperti ini, dalam situasi Papua hari ini, haleluya, pihak Bapa di surga juga sedang menuntut supaya orang Papua segera menyelesaikan dosa itu dulu. Dosa dari marga-marga dan kaum bahasa-bahasa yang telah terlibat dalam orasi penyaliban Yosua. Orasi penyaliban Yosua. Kalau ini kita selesaikan terus, dan ini kalau diselesaikan dalam tahun ini, kamu akan lihat mujizat-mujizat dan perkara-perkara besar akan terjadi atas Papua. Tuhan Bapa di surga akan membuat pembalikan kepada bangsa-bangsa. Kita lihat baru kemarin saja kami selesaikan 1 hari, 2-3 hari kami selesaikan tentang beberapa marga-marga. Haleluya. Lihat, setelah itu 3 hari kemudian itu Rusia dihantam dengan Tuhan sendiri pukul Rusia, karena Rusia bawa dia sempat sumbang 10 perak ke 10 perak untuk berikan kepada Yudas untuk penyaliban. Haleluya. Orang Papua tidak kena tsunami karena masalah sudah mulai diselesaikan. Kemarin juga seperti itu. Kemarin juga yang corona juga orang Papua tidak kena karena kami selesaikan masalah ini. Sekarang kamu yang sedang mendengarkan berita ini, di mana bahasa-bahasa 500 bahasa Papua dan mewakili bahasa Israel yang ada di seluruh bumi. Ya,
Itu Papua 500 bahasa Papua akan menjadi kambing hitam untuk menyelesaikan masalah. Kesepakatannya pernah dibangun dalam bahasa masing-masing di Papua pada waktu orasi penyaliban Yesus. Itu akan dipertanggungjawabkan, akan diselesaikan. Dengan demikian, pemanya orang Bopendigul, orang Merauke, orang Mafi, mereka akan duduk di sana berdiri mewakilinya dalam grup ini. Terus begitu pula orang Wamena, orang suku Moni, orang Asmat, orang Mimika, Kaimana, dan lain-lain. Suku-suku mereka berdiri di hadapan Tuhan untuk meminta ampun doa bahwa perkara penghakiman yang sedang dibacakan oleh Roh Kudus tentang perbuatan yang dilakukan oleh moyang-moyang marga-marga dan dari bahasa-bahasa mereka pada waktu orasi penyaliban Yesus, mereka menghujat, mereka kata-kata itu sedang diselesaikan di lembah Sapa dalam pengadilan Yesus. Pada saat itulah kita dari bahasa-bahasa kita harus menyatakan betul apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu betul. Kami merendahkan diri dan kami minta ampun. Kami tarik kembali kata-kata bahasa yang sempat disampaikan kepada Yesus. Mereka bersepakat untuk menyalibkan Yesus dengan cara begini, cara begitu. Yang mereka atur betul. Kami minta ampun di pengadilan Yesus. Jadi pada saat ini Bapaknya minta itu saja pengakuan. Haleluya. Kenapa? Haleluya. Kenapa Bapak di surga memilih Israel? Haleluya. Bapak di surga memilih Israel itu ada maksud dan ada tujuan. Lalu waktu Yesus datang, Yesus dia naik di atas kayu salib itu. Yesus dia bilang, saya mati sendiri. Saya punya darah saya tikam sendiri, saya mati sendiri supaya saya punya darah keluar itu hapuskan dosa. Tidak ada. Haleluya. Kaum-kaum dan bahasa-bahasa marga-marga itu terlibat. 12 suku Israel dilibatkan dalam orasi penyaliban Yesus. Saudara-saudara terkasih. Namun dosa-dosa itu bisa diampuni. Kalau kita sudah masuk penghakiman, kita akan diampuni dosa-dosa itu oleh Tuhan Yesus Masih Adonai. Karena begini, sesungguhnya peristiwa Yesus mati di atas kayu salib itu bukan karena Herodes, bukan karena Judas, bukan karena suku-suku marga-marga kaum-kaum, tetapi karena kasih Bapa kepada manusia ini. Maka Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa untuk manusia ini dibeli, manusia ini ditebus. Itu prinsip yang paling dalam. Tetapi itu bagian yang untuk keselamatan. Tetapi bagi kaum Israel yang tengkak-tengkuk dan keras kepala batu, seperti orang Papua, mulai dari marga-marga Tekege, marga-marga Mote, marga-marga di Papua ini dengan kaum-kaum bahasa yang mereka rasa diri hebat. Dong pakai bahasa Arab, dong pakai bahasa Jimat, dong pakai bahasa apalagi India, Cina, dong pakai bahasa-bahasa. Sekarang banyak bahasa yang mulai punah. Kemarin sempat kami berdoa itu, ada beberapa marga yang sudah mulai punah. Seperti marga kalau kami di Mewo itu marga Abuya itu hilang. Marga Abuya hilang. Terus di Sorong ada 9 marga hilang. Marga hilang, sudah punah dan lain-lain. Tidak ada orang yang hidup, marga tinggal marga saja. Itu waktu kemarin kami berdoa, tanya Tuhan di hadapan Tuhan bawa naik di pengadilan. Bagaimana kami berdoa itu? Bapak bilang berdoa. Kami naik berdoa itu di hadapan Tuhan. Tuhan bilang begini, waktu Roh Kudus bacakan itu. Marga-marga yang dipunahkan dari Papua itu marga-marga yang kurang ajar karena mereka pukul Yesua itu di kepala. Mereka datang pukul Yesua itu di kepala Yesua. Sebenarnya tidak boleh kepala Yesua itu disentuh. Tapi mereka itu kurang ajar, maka marga-marga itu dihabiskan. Kita lihat, haleluya. Kami sudah minta ampun dan celah-celah itu berhubungan dengan sumsum kematian manusia. Jadi kemarin kami sempat sudah berdoa minta ampun sudah diselesaikan. Itu juga salah satu celah yang membuat orang Papua sedang genosida ini. Kalau kita sudah berdoa begini, kalau sudah selesaikan sudah. Haleluya. Anak manusia tetap akan melindungi kita. Yang berikutnya itu ada bahasa-bahasa yang sudah mulai hilang atau sudah mulai punah. Ya, nanti kita lihat bahasa-bahasa yang mulai punah itu juga nanti kita berdoa. Lalu Bapak nanti beritahukan bahasa punah itu karena mereka melakukan apa. Nanti kita ikuti. Umpamanya ada satu bahasa yang di Wandamen Wasir sana hilang. Dia sudah punya bahasa itu. Orang tidak pakai bahasa itu lagi. Karena mungkin pada waktu itu bahasa itu ada mengandung bahasa-bahasa sihir, mantra, kita belum tahu. Itu hanya mengetahui, nanti kita masuk dalam pengadilan Tuhan, baru Tuhan akan beritahukan
bahasa-bahasa di Papua yang sudah mulai punah itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Sekarang bahasa me, waktu kita belum masuk doa, bahasa me waktu kita nanti bawa naik itu, bahasa me itu mereka membuat dalam bahasa me, mereka sepakat apa, mereka sekongkol apa, mereka kata-katakan apa kepada Bapak Yeshua itu, nanti Roh Kudus akan bacakan. Haleluya. Jadi seperti itu saudara-saudara, dan ini penghakimannya di dalam roh, bukan di alam nyata, tapi di dalam roh. Itu pengadilannya, itu pengadilan tingkat tinggi dalam pengadilan Yosafat, di lembah Yosafat. Di situ akan berlangsung penghakiman. Dan di dalam dimensi roh sedang berlangsung. Karena ini perkara-perkara rohani. Saudara-saudara terkasih, kalau memang itu perkara-perkara jasmani berarti Yesua datang di daerah Daya sini atau Tari di sana, marga-marga atau bahasa-bahasa mulai datang terbang di situ, itu tidak, bukan begitu, tapi ini di dalam roh, dimensi roh. Saudara-saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, jadi tadi kalau kita ikuti beberapa firman Tuhan tentang apa yang disampaikan itu, nah itu seperti itu, sehingga itu dasar-dasar yang tadi firman Tuhan kami bacakan. Jadi yang kami lakukan itu, mungkin ada yang protes, yang belum mengerti, belum memahami dengan perkara-perkara ini, karena memang ini teologi tidak mengajar ini. Di berbagai teologi agama-agama Kristen itu, denominasi Kristen tidak pernah ajar yang ini. Tidak pernah, hanya ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang tahu perkara ini. Macam Yusuf BJS di Surabaya, dia tahu, mereka punya pembukaan firman Tuhan tentang Rasul. Jadi mereka tahu. Dalam masa kepicikan Yakub itu, Israel akan menyelesaikan dosa turun-temurun Israel. Terutama juga dosa penyaliban Yesus. Itu akan diselesaikan. Jadi ada beberapa orang yang tahu perkara-perkara ini. Mereka yang mendapat ilham, pewahyuan, hikmat dari Tuhan yang mengetahui perkara-perkara ini. Jadi ini tidak banyak diajarkan di teologi. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara terkasih. Jadi ini kegiatannya kami akan lakukan di minggu depan ini, sehingga haleluya. Apabila ada teman-teman kami di Mewo, di Deyai, ataupun juga di Jayapura, di Biak, atau di Sorong, atau kami mengikuti melalui channel tentang berita ini, jangan cepat bicara dulu, jangan cepat menghakimi dulu, tetapi berdoa, tanya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Papua itu orang bilang itu gampang-gampang sukar, karena Papua itu rumit. Kami juga itu diberitahukan karena kami mengetahui kenapa sampai Papua begini. Bapak memberitahukan rahasia-rahasia Papua. Papua itu negeri lukisan tangan Tuhan sendiri. Jadi Papua itu orang Israel. Orang Papua itu sejati adalah orang-orang Israel. Dengan demikian ini, maka nanti ikuti dengan perlahan, karena itu tidak ada pengajaran dari hamba-hamba Tuhan dari Yerusalem, ataupun juga dari Amerika, dari Afrika, atau beberapa negara. Itu tidak ada. Hanya beberapa negara yang tahu, dan itu pun dari tim-tim doa yang Bapak bentuk dari surga. Yaitu Jepang, Australia, tim doa, ada satu tim doa khusus. Itu di Jepang ada, tim doa itu dia ada di Australia, ada di Filipina, ada di Korea Selatan, ada di Cina, ada di India, ada di Amerika Latin, ada di Kanada, ada di Spanyol, dan Yerusalem sana sendiri. Ada di Afrika juga. Kami di Papua. Saudara terkasih, jadi ada 12 negara termasuk Papua. Papua ada 12 negara. Jadi Indonesia dia tidak tahu. Dari Ambon ke sana itu mereka tidak tahu perkara ini. Nah, kalau kita lihat dari Jepang dong, kasih tahu, umpamanya ketemu dengan orang Jepang. Mereka sedang mengikuti visi ini, pelayanan ini. Orang Jepang yang tahu, mereka akan bersaksi.
ketemu orang dari Korea ataupun Australia yang termasuk dalam tim-tim seperti ini, untuk di mana tim ini mereka yang dibentuk 12 negara itu, Tuhan bilang itu tim menelusuri jejak-jejak Masiha. Jadi jejak dia lahir, dia pun jejak diikuti sampai ke Golgota, mati, bangkit, naik ke surga, dia kembali. Itu diikuti semua. Jadi mereka tahu persis rahasia-rahasia dan tentang pribadi Yesus. Yang siapa yang menyalibkan dia, bagian ini bikin apa, mereka tahu karena Bapa sedang membuka rahasia-rahasia ini di kerucut Tuhan. Ya, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Masih Adonai, sementara itu dulu, jadi intisarinya atau kesimpulannya bahwa kita punya bahasa-bahasa Papua itu masih dalam bahasa berdosa. Sehingga kita mau pakai bahasa untuk mau berdoa ke atas itu sering Bapa di surga tidak mendengar. Karena bahasa-bahasa itu sudah dosa. Sehingga kita berdoa dulu baru setelah dikuduskan bahasa-bahasa itu, setelah itu baru kita bisa berbicara dengan bahasa kita masing-masing kepada Bapa di surga. Haleluya. Jadi kalau di surga yang bisa Bapa dengar itu, ya di surga yang bisa Bapa dengar itu bahasa Ibrani, terus apa lagi, bahasa roh, bahasa Ibrani. Pentakosta itu diturunkan bahasa roh supaya bangsa-bangsa lain itu bahasa-bahasa itu dikuduskan kembali. Nah, kita di Papua punya bahasa-bahasa ini, kalau sudah dikuduskan kembali kita berdoa minta ampun. Itu kegerakan Papua itu akan terjadi dalam berbagai bahasa itu. Kita akan lihat. Hari ini mungkin mereka ikuti channel saya. Nah, saya bicara seperti ini. Apa yang Tuhan bukakan beritahukan. Tapi kamu lihat. Setelah kita menyelesaikan penyelesaian dosa bahasa-bahasa Papua dalam orasi penyaliban Yesus, itu Bapa akan melakukan perkara-perkara besar. Ini baru kami mulai berdoa selesaikan marga-marga pendosa dalam orasi penyaliban. Ini malaikat sudah muncul kiri kanan. Bapa sudah beritahu kami tahun 2020. Bapa bilang begini, Yesus bilang, kalau kamu selesaikan dosa-dosa di Papua ini, kalau sudah mulai selesai, itu Tuhan bilang aku akan turun ke bumi dan di atas Papua, dan aku akan mendatangi setiap orang aku mau. Aku kehendaki. Haleluya. Bapak bilang yang membuat jauh dari kami dengan Bapa di surga itu karena dosa saja. Saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada, mari kita belajar merendahkan diri. Haleluya. Minta ampun akan dosa pribadi, dosa keluarga, kaum, marga, dari turunan Bapa, Mama, dari bahasa, dari suku. Suku punya dosa juga ada. Haleluya. Kau punya dosa juga ada. Haleluya. Jadi ini yang kita harus berdoa. Mempersiapkan diri menonton kedatangan Tuhan dalam pemulihan pribadi, keluarga, kaum, marga. Ini yang kita harus doakan terus. Haleluya. 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 Baik. Itu saja yang bisa sampaikan. Selanjutnya Roh Kudus yang akan berbicara, memberikan hikmat pengertian kepada setiap orang yang mendengar dan mengikuti channel saya. Tuhan memberkati. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Masih Ada, memberkati setiap orang yang mendengar dan berikan pengertian lagi lebih lanjut dalam visi, mimpi, penglihatan mereka. Haleluya. Bukakan Bapa cakrawala berpikir mereka. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Dan dimanapun mereka mendengar ini, dan dimanapun mereka berdoa, Bapa mendengarkan doa-doa mereka, terutama doa-doa yang merendahkan diri, membersihkan dosa pribadi, keluarga, kaum, marga, bahasa, dan suku-suku, dan bangsa. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Masih Adonai. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati.